dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul nyambleng tenan. Kopi Jose, kopi Jos. Bagi Anda panas hutan panas lengang-lengang-leng capeng gunung tegaan ono ya oh ono kok ini ngono kuwi ketoke tegakane tapi wingi aku yo kiki kejadian fakta. Wingi kan aku lewat nang cerak omah kosong nang cerake ini Pak RT, oh to. Jajare kan ono omah kosong to, mbiyen nggo kontrakan, tapi saya kan kosong. Ono hantune lho. Hantu apa? Tenan. Aku lak mulai tuku bakso mlaku.
Ya ono jam 10 tekan 11 ono hantune. Senin. Aku lewat kok. Oh ngono kuwi. Ono hantune. Aku mlayu to. Kok ono Bekson. Kira-kira ngopo kuwi? Lah yo kayak desa. Oh, Bekson. Jadi ini rumah hantu. Oh, rumah hantu. Jadi di mlebu itu Oh, nyali. oh, no. Ada hutan rimba. Oh. Ngomong Pak RT, aku dek ini kan blonjo bareng pas pulaan bakwan. Iki lho pulaan apa tepung. Ketemu Bu RT. Buru banget saiki. Apa ki kuwi entuk apa ya? Minggu itu. Apa ngerti nek ndek pesugihan wingi bareng ngedonke motor kok. Dari kok pintuk saiki jauh. Pintuk saiki gawe kopi gelem ora kudu Kok itu ya kok bisa. Lho, kita jane saiki pintuk iki tergantung subuhane apa. Kok oleh turu sayu kaya ora ndedoyo kok. Apa yo kabeh bebane ini Bu RT kok ini ndok apa piye? Di silent dulu. Di silent dulu. Nanti pas iklan kamu ambil ya. Oh lah yo kete dhewe aku ki. Lah kok ora kudu kepiye gaweane wong lanang kabeh anake sakmono kae dibrokke karo ibune kok ora nang wangi kok turu awake kok ora kudu kepiye. Berarti Bu RT kuwi ngurusi kabeh tak ngomong anak barang. Lho wis matur. Anake sakmono mbok Pak RT wis dhewe anake pira cacahe. Yo oke. Lah Ora Pak RT apa yo ora urun-urun tenaga ngono lho. kok urusan aku kepiye to? Lah wong nang dadi omongan kok akhir-akhir iki lagi seneng-seneng karo lalang. Alah dene jarene tok pembinaan nang kene nek ngono to. Keluargane dhewe ora diurusi. Ada ke helm ya ditutup. Ben kita kan aku ngoyak aku Tapi tau yo ben nek gue jajar aku perlu cerita ini. Iku kan niat pindane tak oleh. Oh iya, heeh. Pripun? Pun maem toh? Mimi ampun lupa lo ya. Heeh. Heeh, kita ketemu di angkringan aja. Biasa angkringannya sih lemu kayak lo, Yuyanti lemu. Nggih Pak RT, saya tunggu loh Pak RT. Pak RT nanti pakai baju apa? Biar kita couple gitu loh. Kapelan. Heeh. Oke, bye. Kowe iki mbok dilereni. Dilarani piye? Ya, Pak RT iki duwe bojo kok ya. Loh. Kok gadeli ngopo? Kok gatel piye to? Iki mau aku mengingatkan anakku kan tak diteken ning kono to, mengingatkan terus dimakemi apa urung gitu Anakmu lho. kok diteken sapa? Pak RT. Halo yo kuwi mung tak nggo alibi kan. Kok nggo alibi? Ben gampang kan. Pak RT ki jan apian tenan. Tanggung jawab. Nanggung jawab sapa anakmu? RT toladan. Lah anakku lho, ibaratnya anake wong lho. Anake wong lho diopeni. Maksudnya diopeni? Iki malah Pak RT ngopeni anakmu, Oh. anake Pak RT diopeni bojone. Apa piye? Tiket bone Pak RT bayar opo jan. Bayar lah ya wegah nah. Gratis. Tis tis tis. Bocah kuwi mau dititip bone Pak RT. Hmm. Dolan karo anak-anak. Ah, Madang ngombe apa mlebu ning kono? lek bobok barang ya heeh. Boboke karo Pak RT. Pokoke tak terke kelumut, baline nggone aku engko wis setil apik gitu loh. Resek gitu loh. Lah yo mbok blok nek koyo. Kok mbok blok piye to? Kepiye to iki sakjane Nek ngono? kuwi jane ngopo to lah? Lho kan aku kerja. Ora kok mbok ditepe Pak RT iki antra-antra Pak RT dhewe sik menawarkan. Lho, orang menawarkan kebaikan kan ya ditampa to, yo. Tetep ra iso nek menurutku. Iki barang sing salah. Kok salah piye? Ora iki ana apa to kok tiba-tiba aku kok nek ndelokke aku kaya piye ngono lho. Ya apa piye? Piye piye? Ora sak tak sama anakku iki anake sapa? Anake anu, ya anake bojoku dhisik to. Lah yo ngerti aku wong kowe tak rondo, aku ngerti. Terus tak kita takon anakku tak titip-titip ngono kuwi iki mau iki anakku barang. Anak. Kanggo iki ben seru yo lenyen seru-seru yo. Request dari ini biar seru lenyen seru-seru iki. Oh, ribet. Oh. Ngene iki nesu kok gomel.
Nah, Ora. tapi ngene lho lah maksudnya Yuyanti kuwi nek anakmu ya tanggung jawabmu aja mbok titepe wong. Lho, ya ora apa-apa ta wong Pak RT iki. Lho. Waalaikumsalam monggo lho. Tuku jamu ngene Mbak Tuti. Dadah. Aku nggawa tamu cantik-cantik. Saben ketemu tuku jamu wae. Monggo Bu, Bu Erni. Monggo. Aduh tambah cantik Ibu. Ya ampun. Monggo Ibu lengkap Bu. Ini pun dimanggake dereng. Balik arep apa? Pak RT. Anakmu wis tak dusi. Suwan lho Pak RT. Tak lebokke dus ora tak kirim. Tak dusi yo. Wah, didot ngono maksudnya. Wis tak dusi terus saiki tak pepe. Malah dipepet juara. Heeh. Wis bene ra apa-apa. Iki kan sing wingi ana sinitrone iki. Tukang RT keliling. Tukang RT keliling. Sembayang ijane sing lanang kok rene. Ya kabeh bebek iki. Apa sih Pak RT kok ngetutnya aku terus gitu? Aku kan sebagai RT yang baik. Bar sekolah wong ngendi tak takon. Thailand. Terus Itu terus aku wadapo wajib coba. Thailand. Kapunka. Saya kan mengurusi warga sudah terlalu banyak, apalagi ini mau Agustus, bulan nanti banyak perlomba-lombaan. Anakku akan ngurusi bojoku, aku ngurusi anak Ede. Iki ketemu pirang perkara nek dhewe mangkeke bojone tok malah kok kene atraksi Bojoku kan anakku kan 7. Bojoku ngomong, dhisik kan gedene sak Mbak Yanti, Pak, aku pengen diet. Ya wis tak kei momongan 7 kae ben mikir ndang kuru. Loh, dukungan dari Pak RT ke bojone. Kuru bar kuwi perot mengko. Kuwi kurune ora sehat. Ora sehat. Kuwi kurune mergo mikir ngrogoti ati. Lho pengine mek kuru kok ora muni sehat kok. Nah, kuwi. Pak, jane piye to Pak sampean iki dadi RT, Pak? Sebagai RT dan Anda sebagai fan-fan saya. Lah, ora suwit aku ngepen jenengan. Ana wong ra iso cetok dipen. Saya kan mengutamakan warga. Anak itu kan sudah ada yang warga ini ternyata Mbak Dewi ini anaknya ya nggak ada yang Nggak punya suami. Kan kasihan nggak punya suami. Ya ora nyen sewu nek umpama nun sewu lho niki ngiris cengele RT ini hukumane pinten? Rasa diris. Terus Didongani tugel dhewe. Wis nyuwun sewu iki Pak RT, sekarang kok bersama ibu-ibu cantik ini siapa ditempatke dulu? Tapi dari Thailand saya kan ketemu ibu-ibu ini. Oh iya. Orang Thailand. Orang Thailand kok lado banget. Loh, Kongres RT bahwa sekarang itu kita harus mengutamakan anak. Menyetarakan gender. Nah, Wedok betul. iki padha amelono anakku kuwi bahkan ning tempat ngejow lho Bu ya. Itu tak kayak aturan ning nggon aku. Aturannya Pak RT? Anak-anak jam 7 malam ke atas sudah harus ke dalam rumah semuanya. Terus? Anak-anak tidak boleh membawa HP di atas jam 7 ke atas. Ape. Anak-anak tidak boleh utik-utik upil. Kok nggak boleh? Apalagi dilelet ke kancane. Ono peraturan tekan udah upil. Kasih kan ra ngerti nggih, Bu. Bangane kowe wis gedhe. Nek wong luar negeri itu kan fair. Atau nek nggone dhewe wis ngene didelekke. Kepara malah kok didilat barang. Didelekke kayak tormijo. barang kan lagi bucingnya ora sengaja dijelat kok asin. Pendidikan dari dini dari orang tua itu yang utama. Lah gene jenengan perso. Nek kok yo apa-apa dibrokke ning gone sing apa wedok. Sing garwa. Itu Bu, bojoku kuwi pengen diet, pengen. Nek ora ra setuju aku kok. Wes Makane mending gini. nyuwun perso wae Ya yo. itu makane pemirsa matur sembah nuwun kita sudah kedatangan dari tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentunya juga berjumpa dalam Kopi Jos Keluarga Istimewa di episode 9 yang beri tepuk tangan yang meriah dulu. Cek. Nah, tema kita hari ini adalah peran dan keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan yang adil dan setara gender. Nah, Rungok nih. apa aku bilang? Apa aku bilang apa? Belum ye. RT wong ngono. Anakmu tak pat yo. Nggih, makasih Pak RT. Di rumah yo diuncalke ning bojone padha wae iki yo tunggalane ya kuwi ya. Lah kok ada solusinya apa dia? Ya duwe lah. Sik.
Kita pakai C. Ya, kita berjumpa seperti biasa, berjumpa dengan seorang ibu kita yang sudah tidak asing lagi di episode 9, selalu menemani kita. Beliau ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hadir dengan wajah baru, hadir dengan pertama perdana berjumpa dengan kita di sini. Beliau juga tidak kalah cantiknya, jadi hari ini narasumber kita cantik-cantik semua. Ini adalah beliau Ibu Dr. Ada Rita Normastuti MPD, selaku dari anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selamat siang. Hari ini selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Alhamdulillah. Sehat selalu. Semangatnya kita, ibu-ibu cantik akan menjelaskan seperti apa dan solusi-solusi yang luar biasa. Yang jelas hari ini persembahan dari DP3 AP2 DIY dan juga Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengupas tuntas bagaimana peranan yang dinamakan setara gender, tapi seorang ayah ikut serta dalam mengasuh pendidikan anak. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini nanti 1 jam ke depan kami akan menemani Anda di Kopi Jos Keluarga Istimewa dengan sebuah pertanyaan yang sama dan juga tidak lain tidak bukan, itu adalah demi anak. Seperti halnya apa yang sudah kita kemukakan di kemarin-kemarinnya, anak kita itu apa, Bu? Semua Anak kita. Ya, jadi ketika semua anak itu adalah anak kita, tanggung jawab kita, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok jangkire, panas kebul-kebul, tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Ambeien atau wasir segera berobat ke enggal dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke enggal dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Telogo Prambanan. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, berti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap.
pacar. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Dan juga Komisi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja Bu Erlina. Terus tadi kan sudah disinggung katanya Bapak wis penyetaraan gender ya toh. Terus diserahkan, tapi diserahkannya sama Ibu, semuanya dibloke anak sak pirang-pirang dan sebagainya. Sebenarnya pengertian peran pengasuhan di segi seorang ayah itu tuh seperti apa tuh Bu? Wong namanya pengasuhan le gaweane gitu bareng-bareng toh. Syukur. Nah, kewajibannya untuk mengasuh anak nak nggih bareng-bareng toh. Nggih. Kewajibannya orang tua itu ya bapak, ya ibu. Nanti kalau pengasuhannya timpang, anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan yang imbang dari bapak maupun ibunya, artinya hanya salah satu, nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan juga pada diri si anaknya sendiri. Nah, kita kan sudah kenal ya, ini lagi lagi viral juga yang namanya fatherless. Fatherless perso Pak. Itu daerah jalan. Dendeles. Jadi fatherless itu kondisi di mana pengasuhan di dalam keluarga itu timpang karena tidak mendapatkan peran si ayah atau si bapak dalam pengasuhan anak-anaknya tadi. Jadi dua bapak tapi tidak memberikan pengasuhan, tidak hadir secara fisik maupun secara psikologis. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa sebab kenapa kok kemudian muncul fatherless itu tadi ya. Pertama mungkin karena perceraian. Bapaknya masih ada, tetapi sudah tidak berada di dalam rumah yang sama, berjauhan gitu. Sehingga kemudian peran pengasuhannya itu kadang-kala ada yang sama sekali kemudian tidak hadir di dalam peran pengasuhan, maupun kadang-kadang melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Itu biasanya begitu. Kalau tidak, sing adu-aduan gitu. Long distance relation, LDR-an gitu. Punya bapak tapi bapaknya kerja di luar kota atau luar negeri atau malah justru tetap ada di kota yang sama, ada di rumah yang sama, tetapi bapaknya nyambut gawe nganti ora eling omah. Nggak ingat rumah gitu. Nah, artinya jarang sekali kemudian bertemu dengan anaknya, memberikan asuhan yang baik pada anak-anaknya, semuanya dibroke nang ibune kayak Bu RT tadi gitu. Pak RT ini sibuk liyane. Karena saya sibuk mengurusi warga. Keluarga lain ya Pak. Wargane Dewi Olala. Keluarga lain. Warga saya. Nah, itu nanti ada timbul masalah-masalah di anaknya karena gitu Bu ya? Iya, pertama kehilangan figur si bapak. Betul. Nggak tahu ketemu kok, orang tahu ngobrol, nggak pernah didampingi dan sebagainya, nggak pernah dididik bapaknya juga, cuma dapat dari ibunya. Ngesewu Bu. Enak banget Mas. Monggo. Ya. Kopi. Jahe. Kopi. Iya. Menika jahe gepuk tungkak. Itu ya berarti seperti anak saya yang satu Bu, itu kadang-kadang itu kan jarang ketemu saya. Mereka mungkin kuliah Bali, saya udah tidur dan sebagainya. Itu pas bulan itu
saya di rumah itu izin kok ketemu bapak nih. Lah kok malah itu? Wah, engko rasa metu wae kancaku do teko rupamu jijiki. Wah, anakmu kuliah nang UPIL kae ya? Apa Universitas Peternakan Ikan Lele. Oh, ikan lele. UPIL. Kadang gitu mungkin suwe ra ketemu toh. Malah gila. Oh, delok rupane saiki kan wis. Tapi jujur berarti anak jenengan. Ya itu lebih baik. Jujur. Iya. Kehilangan figur Iya itu gitu loh. Mungkin enggak pernah mendampingi gitu ya, Bu ya. Lah nek kebalikannya, Bu, sakniki. Kalau tadi kan fatherless. Lah nek iki umpamane motherless, Bu. Karena kesibukan dan lain-lain. Tapi memang sebagian besar ya, sebagian besar keluarga-keluarga di Indonesia itu lebih banyak fatherless daripada yang motherless. Yeah. Mungkin karena budayanya ya, pengasuhan itu lebih banyak dilakukan oleh ibu gitu. Sehingga yang motherless itu meskipun ada tetapi tidak sebanyak yang fatherless. Wong negara kita itu terkenal sebagai negara ketiga di dunia ini yang fatherless kok piye. Iya, di Thailand kemarin juga. Apa lho? Kalau ditakoni wong Nomor 3 berarti. Nomor 3. Nah Itu itu, saking nah banyak. bapak-bapaknya kayak Pak RT itu ya. itu ketiga itu saking banyaknya perceraian atau kesibukan. Tidak hanya perceraian ada, tapi sebagian besar adalah si bapak-bapak ini menyerahkan peran pengasuhan itu pada istrinya, pada atau istri. si Jadi ibu kan anaknya tadi. goblok yang salah ya mboke gitu ya biasanya Bu ya. Bener loh, kadang orang tua itu terbawa oleh anaknya loh. Mau anaknya pinter takoni nih, weh kayak anaknya sopo toh, wong tuane ketut. Anakmu mau berbuat jahat, nyolong, kecekel, anaknya sopo toh, wong tuane ketut. Agene kok jenengan nyontonine wis beda meneh. Ayo. Aku yo kleruin. Lah, tak takon. Ngono kok isane ngomong jarkoni? Hoomu kuwi kok. Sorry ya, Dik. Kalau Bu DPR nyuwun sewu Bu, kalau di Yogyakarta itu sendiri apakah sudah ada Bu DPR toh? Burita. Burita kan DPR dulu. Oh, ada DPR. Bu DPR. Nah, di sana kan pasti Bu DPR gitu ya bikin Berita lah, tetap Berita ya? lah. Burita. Burita Dulu lho. ya. Musim panas kepanasan. Nganggo B ora G. Kayak Burita orang nganggo G. Oh, nek aku Kayak gurita. Gurita. Ah juga aku suwi yo. Pelatih ngeleh iki. Gurita nyuwun sewu kalau di Jogja sendiri apakah sudah ada semacam riset atau penelitian kira-kira anak yang terdampak fatherless itu bagaimana dan gimana Bu? Kenapa ini harus banget kita Atau yang mungkin diskusikan? sering di Burita lihat di Iya. kampung-kampungnya Ibu. Kalau tentang data riset, Iya. monggo nanti Bu Erlina Iya. ya. Kalau kami ini kan mengamati ya, Betul. di masyarakat, anak-anak masih ada kenakalan-kenakalan anak, Betul, remaja, iya. seperti itu kan. Kemudian banyak, mohon maaf, yang penyimpangan-penyimpangan kelakuan anak, misalnya narkoba dan Iya. seterusnya. Nah, ini kan menjadi perhatian buat kita semua bahwa di DIY ini harus menjadi perhatian khusus untuk menjaga anak-anak ini. Nah, peran bapak ini yang tadi fatherless ini, ayo ditingkatkan kembali peran bapak ini untuk bersama-sama mengasuh anak-anak ini menjadi tanggung jawab berdua. Jangan kayak Pak RT tadi. Ya. Maaf bojone pengen kuru kan. Kula niki lemu ya, Pak. Pripun? Apa aku kudu ngurusin anak-anak sing akeh meneh? Yen apa anak lu mah ngurusi mah. Mungkin so. Lah kok malah dilimpahke aku toh, Pak? Jadi gitu ya Bu Ya. ya. Jadi memang kalau dalam keluarga Anak-anak yang putus sekolah seyogyanya itu masih seimbang ada, kan ya. Seimbang. Seimbang. Kehadiran bapak itu menjadi figur, menjadi panutan. Dan kenapa anaknya Pak RT tadi malah malu? Karena mungkin kedekatan anak Pak RT-nya ini untuk menyapa anaknya kurang sehingga tidak membanggakan figur bapaknya. Non sewu nggih Pak RT nggih. Non sewu lho Pak RT. Iya, Bu. Makanya dia mencari anaknya Dewi biar figur. Makanya saya penasaran. Iya. Kalau tadi kan kita membahasnya tentang fatherless. Nah, nek sekarang aktif father umpamane iki. Fathernya malah terlalu aktif. Lo mau tidak mau umpamane Ada. yang perempuan yang Ada. bekerja Yang dan kerja, sebagainya betul. otomatis pembelajarannya pun juga lain. Iya. Nek jarene mbiyen ki ngomong anak pertama itu adalah cinta anak perempuan pertama itu adalah cinta pertamanya bapaknya. Kok yo ndelalai kuwi active father bukan fatherless. Itu sebenarnya pengaruhnya itu berbeda nggak sih Bu untuk pengasuhan Sama. antara
bapak dan ibu itu? Sama, jadi sebetulnya anak itu berhak mendapatkan pengasuhan baik dari bapak maupun ibunya itu ya. Karena masing-masing itu membawa dampak bagi si anak tadi. Namanya cara perempuan mendidik atau mengasuh dan laki-laki mendidik Mesti atau beda mengasuh ini. itu kan ada beda-bedanya ya. Betul. Nah, sehingga kalau si anak mendapatkan dua-duanya itu kan lebih beragam. Nah, terkait dengan cara berkomunikasi misalnya, cara memutuskan sesuatu atau cara bersosialisasi dan sebagainya, kalau bisa dapat dua-duanya kan kemudian menjadi punya pilihan-pilihan, saling melengkapi dan sebagainya menjadi lebih optimal gitu loh. Nah, sehingga si anak ketika nanti tumbuh besar harus memutuskan sesuatu itu sudah mendapatkan imbang gitu. Dapat apa yang biasa dia lihat dari ibunya, apa yang biasa dia dapatkan dari bapaknya, itu kemudian bisa meramunya sehingga kemudian bisa memutuskan dengan baik seperti itu. Kemudian kepercayaan dirinya itu juga bagus. Oh gitu ya Bu ya. Karena punya bapak, punya ibu dan masing-masing benar-benar punya gitu berperan di dalam Dan pengasuhannya. memperhatikan gitu ya Nah, caranya. kalau yang salah satu sebagai contoh misalnya ada acara di sekolah. Kedua orang tua diminta hadir, diundang hadir. Terus anak-anak lainnya, teman-teman lainnya, bapak ibunya hadir. Dia cuma salah satu. Nah itu kan ada rasa minder, Ya. ada rasa tidak percaya diri, ada merasa kurang dalam dirinya, Ada merasa gitu. berbeda, merasa Bu. berbeda dan Betul, sebagainya. ya. Itu akan Jadi, mempengaruhi perilakunya. Sosok orang tuanya kok kurang cici gitu Iya. ya. Padahal sing bahagia sing kurang tuwa cici mek roti kae ya. Kayak wong tuane kurang cici Oh, terus. kan? Beda nek pancen merek Itu baru yang artine iki bobol tenan iki. Jadi kalau itu kan tadi kasusnya dalam rumah tangga ada bapak ada ibu, kasusnya itu fatherless sama motherless. Tapi kalau untuk seperti saya yang single parent itu loh, tapi kan bapaknya masih ada. Ini Tetap ada Iya. komunikasi. Meskipun meskipun Rondol. berjauhan, ya ada di rumah yang lain gitu kan. rondo teles. Ah ya Allah. Nah, bapaknya itu ya, nyuekin anaknya atau tetap ikut berperan walaupun berjauhan misalnya masih tetap calling-callingan, WA-WA-an dengan Ada sih yang anaknya, diperhatiin. ngaroke gitu, nakoni dan Tapi tetap sebagainya. nggak maksimal ya Bu iya. Ya meskipun tidak maksimal, tetapi semuanya itu kemudian tergantung cara ya. betul. Tergantung kualitas juga, kualitas berelasi, berhubungan, berkomunikasinya gitu. Kalaupun tidak secara langsung, misalnya ada bapak yang kerjanya di luar negeri, di luar kota kan jarang ya. Tetapi kalau dia berkomunikasinya intensif, pendekatannya bagus, tetap ada bonding. Nah, tetap ada bonding anak dengan bapaknya tadi, sehingga terlengkapi kebutuhan anaknya. Nah kalau parentingnya lebih banyak ke seorang ayah, hasil bonding dari seorang ayah itu sebagian besar lebih cenderung terlihat seperti apa seorang anak ini Bu? Kalau Kebanyakan. mendapatkannya lebih banyak dari ayahnya Oke. atau bapaknya. Iya. Karena biasanya laki-laki itu memberikan rasa aman nyaman ya. Sehingga si anak itu merasa aman nyaman Terlindungi tadi, gitu ya, Bu, ya. Kemudian biasanya kalau di dalam keluarga, tapi ini juga tergantung dari pola asuh ketika masih anak-anak ya, bapak sama ibunya ini. Ketika masa anak-anak mereka itu seperti apa pola asuhnya? Kalau pola asuh yang perempuan itu yang biasanya di dalam keluarga itu namanya memutuskan sesuatu itu diserahkan pada laki-laki gitu, dan itu terbawa ketika dia menjadi ibu. Yang laki-laki itu ketika pola asuhnya dia harus berani memutuskan, harus fisiknya harus kuat dan sebagainya, terbawa ketika dia menjadi ayah, maka itu akan mendominasi cara pengasuhan dia terhadap anaknya. Maka tadi kalau ada laki-laki yang gedenya tadi itu memang lebih banyak maskulinitas, keberanian memutuskan, memimpin dan sebagainya, maka si bapak akan mempengaruhi karakter si anak juga. Si anak menjadi lebih gampang, lebih cepat untuk memutuskan gitu, tapi biasanya laki-laki kan kurang rasa ya. Nah, ketika dididik kurang rasa tadi, maka ketika menjadi ayah dia akan cenderung mendidik anaknya juga kurang rasa. Maka si anak ketika memutuskan sesuatu bisa memutuskan secara cepat, tetapi kurang pertimbangan, kurang rasanya, kebijakannya itu kurang gitu. Sehingga kadang-kadang keputusan yang diambil tiba-tiba atau mendadak atau terburu-buru tadi itu merugikan orang lain, mungkin juga merugikan dirinya sendiri kemudian dan sebagainya. Nah kalau imbang pengasuhannya, si ibu itu memberikan rasa tadi ya, kehalusan-kehalusan budi pekerti dan sebagainya, pertimbangan-pertimbangan, maka ketika dia memutuskan harus memutuskan secara cepat,
itu bisa imbang. Ya memutuskan secara cepat, tapi juga pakai rasa, memperhatikan kebutuhan orang lain. Di rumah saya itu malah yang keras itu malah istri saya. Oh iya. Yang keras. Oh, maksudnya tuh galak gitu. Galak. Aku ora ya, Dek. Nah, Dek, saya itu halus, Bu. Nganggo rasa. Bahkan saya ngomong, dia nek kurang rasa kayak bumbu aku. Masak apa? Ada kayak masak. Dino iki kok artemu piye to, Mak? Bahannya stres wis jangan kemana-mana nggih. Kita nanti akan berjumpa lagi di Kopi Jazz Keluarga Istimewa yang akan membedah lagi seperti apa kalau perannya ayah yang mengasuh anak itu kayak PRT kita kayak gini tuh hasilnya kayak apa. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jazz nggih. Jazz. Warunge dibuka, ditata sendok jangkire, panas kebul-kebul, nyablek tenan, kopi jos. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kongsos nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Monto. Oi. Reca manik sejatine kalam kang dinuding. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Dibuka, ditata sendok jangkire, amat panas kebul-kebul, nyablek tenan, kopi jos. Tasnya nyawiji di Kopi Jos, tentunya masih bersama narasumber-narasumber yang spektakuler, yang hebat, yang membahas tentang permasalahan yang mungkin bisa kita temukan di sekitar kita. Salah satunya tentang fatherless, di mana sosok ayah itu sangat kurang berperan dalam pengasuhan anak, dan tentunya ini memberikan dampak yang kurang seimbang, salah satunya bagi psikologis anak itu sendiri. Kita lanjut lagi berbincang dengan narasumber kita, masih bersama Ibu Erlina Hidayati Sumarti dan juga Ibu Rita Nurmastuti. Kalau tadi sudah kita bahas bersama, kita boleh lanjutkan lagi nggih, Bu Erlina ya? Kita mungkin bisa melihat anak-anak yang dari baik itu broken home atau yang kekurangan figur sosok ayah di sini. Mungkin apakah itu perlu mendapatkan penanganan khusus dari psikolog atau psikiater atau bagaimana, Bu Erlina? Ya tergantung ya. Artinya kalau itu misalnya kekurangan figur ayah atau bapak tadi, apakah si ibu itu kemudian bisa menghadirkan figur pengganti istilahnya, misalnya Pak D-nya ya, atau omnya atau mbahnya, kakung misalnya, ya. Sehingga si anak itu bisa mencontoh
laki-laki itu seperti apa sih? Laki-laki yang menjadi panutan itu harus seperti apa sih gitu. Kemudian ketika dia harus melakukan sesuatu yang ibunya nggak bisa karena dianggapnya itu adalah perempuan, pekerjaan laki-laki dan sebagainya, laki-laki. itu kemudian bisa bertanya pada figur-figur pengganti tadi. Tapi kalau memang tidak bisa, terpaksanya tidak bisa dihadirkan figur pengganti tadi, ya sebaiknya berkumpul atau banyak bersosialisasi yang di situ juga ada peran laki-lakinya gitu. Kalau yang itu kan yang sudah remaja-remaja dan sebagainya, misalnya ikut dalam Karang Taruna, ikut di dalam kumpulan pemuda di kampungnya dan sebagainya, yang biasanya di situ ada figur pembina. Pembinanya itu ya ada Pak RT, ada Pak Dukuh misalnya, atau ada tokoh-tokoh lainnya yang laki-laki. Nah itu bisa kemudian menjadi figur pengganti juga. Tetapi kalaupun semuanya tidak bisa dilakukan ya lebih baik kemudian mendapatkan pendampingan dari konselor atau mungkin psikolog untuk bisa diajak ngobrol dan sebagainya, sehingga dia mendapatkan figur laki-laki itu seperti apa. Kita bingungnya gini Bu, kadang keluarga saya tuh sejak zaman sekolah, mungkin SD SMP, mereka pulang sekolah kan lebu kamar, anak-anak saya gitu loh. Mungkin saya dengan kesibukan yang lain, mungkin saya pergi acara mereka jadi jarang ketemu. Ya Mbok, ya Pak RT itu masuk ke kamarnya. Satu nggak enak mau dodok-dodok itu toh, gitu loh. Ya masuk kamar putrane. Kamar putrane nek dodok enggak. Kleru ngene tanggane iku lho. Mbok nek kaya dodok, nggih, nek kaya dodok niku kula niku lho. Soalnya Pak RT kurang dodok toh. Jarang gitu loh Bu. Jadi ini yang kendala di keluarga jadi, saya. Apalagi untuk anak remaja ya, yang lebih banyak itu banyak berteman. Betul. Artinya lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya dibanding dengan orang tuanya. Nah, kalau memang di masa tumbuh kembangnya dari kecil sampai remaja tadi itu memang kurang bonding dengan bapaknya gitu. Maka kemudian dia mencari figur-figur lelaki itu harus seperti apa dan sebagainya, itu ke teman-temannya juga. Nah iya kalau temannya itu teman yang baik. Ya. Kalau kemudian ternyata bertemannya dengan teman-teman yang toksik ya, nah itu kan berbahaya nanti karena mempengaruhi nanti perilakunya. Bisa menjadi anak yang tanda petik nakal ya, anak yang melakukan tindakan-tindakan yang cenderung ke arah kriminal atau menyimpang dan sebagainya. Nah kalau memang sudah ada kesalahan itu bapaknya sudah terlanjur nggak bonding gitu ya. Nah mulai pendekatan. Ya rapopo lah ngalahin dodok kamarnya gitu, masuk ke kamarnya diajak ngobrol. Tapi kalau anaknya cuek-cuek aja diajak ngobrol juga nggak mau gitu, cobalah cari siapa yang kira-kira si anak itu punya punya rasa hormat, misalnya Pak D-nya atau mbahnya atau siapa, untuk menjadi mediator gitu ya, memediasi. Kalau tetap nggak mau, nggak ada gitu, ya cobalah cari bantuan profesional. Dan pemerintah kan juga sudah menyiapkan ya bantuan-bantuan seperti itu. Atau kalau punya duit bisa bayar dan sebagainya, toh di puskesmas juga ada psikolog, di rumah sakit ada psikolog. Psikolog itu nggak cuma kemudian dianalogkan sebagai ini orang yang sakit jiwa. Iya, ODGJ gitu bukan. Enggak. Ya. Tapi segala permasalahan yang menyangkut psikologis gitu ya. Termasuk adanya konflik, termasuk tidak adanya bonding dan sebagainya, itu kita perlu untuk mencari pertolongan pada profesional, dan itu penguasaannya, profesionalnya itu ya psikolog gitu kan. Kalau masih ringan bisa konselor psikologi. Jadi para sarjana psikologi yang menjadi konselor-konselor sudah mendapatkan pelatihan juga, itu bisa. Tapi kalau itu sudah sedang berat dan sebagainya, harus psikolog ya ke psikolog. Jadi di keluarga jauh mungkin paling dekat sekarang dengan ibunya gitu loh. Karena ibunya kerja paling pulang sore, dia bisa ketemu sore, karena mungkin malam saya ada acara di luar, itu kan jarang ketemu Bu gitu loh. Paling WA-an. Nah, WA juga nggak apa-apa sebetulnya Pak RT. Yang penting ada komunikasi. Tidaknya menyapa ya. Komunikasi, dekat tetap walaupun secara berjauhan gitu ya. Tapi tetap harus yang ada komunikasi tadi komunikasi ya? penting. Apa mungkin nggak pernah ketemu anakku gila ya aku ya? Ya isa. Lho nek dipikir ngono kuwi padha wae kalau aku tau aku sik ngomong sing bapakne kok. Makane tenan iki. Iki tenan. Iki realita ya. Lho iki realita. Saya enggak malu, tapi itu adalah sangat membantu membantu saya. Kembali ke mengkulas
pembahasan Bu Erlin yang ngendikanke bahwasanya kalau ya pembonding atau istilahnya yang kedekatan secara psikologis, psikologis terhadap anak, kalau perempuan ini memang benar cenderung ketegas. Memang anakku ki ya ngono. Jadi dan dia berani untuk ngomong juga gitu. Salah satu positifnya seperti itu. Cuman memang nek neranono tambahan saka wong wedok sing matur memang juga terlihat tomboy sekali kan gitu, karena setiap harinya kan dengan bapaknya kan gitu. Jadi memang benar pemirsa. Jadi saya sendiri mengalami Yun Sewu, kalau saya dengan anak bisa dihitung dalam satu hari itu bisa dihitung dengan jam kalau pas tidak libur. Jadi saya datang anak sudah tidur, saya sudah berangkat anak belum bangun. Itu memang, tapi banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Satu, sebenarnya juga dilema kalau anak dengan usia sekian membawa HP, tapi kalau niat kita itu untuk komunikasi oke. Yang penting masih dalam pengawasan. Tidak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa ya Bu ya. Sesuai fungsinya ya Bu ya. Pengawasan asal si anak itu udah usia sekolah kan biasanya dipegangi HP karena keperluan sekolah ya. Tapi kalau yang di bawah usia 6 tahun jangan dulu lah. Iya, di atas itu sudah. Jadi memang itu pun harus dengan pengawasan ya usia. Belum lama juga sih boleh megang HP karena sudah masuk SD ini loh, jadi sudah bisa ini. Jadi memang benar sih. Jadi kekurangan dan kelebihan memang harus benar-benar diseimbangkan, disetarakan cara seperti itu. Nah, kembali ke Burita Yun Sewu. Kita kalau membahas tentang masyarakat, kita nggak bisa metani satu persatu dengan karakter masing-masing. Yang namanya kita juga tahu sendiri Yun Sewu, kalau DPRD bisa dekat dengan masyarakat itu kan adalah harapan kami sebagai masyarakat untuk bisa lebih tahu ke depannya, regenerasi bisa tertumbuh dengan baik. Regenerasi anak-anak bisa menjadi regenerasi yang sehat, yang saya perilakunya juga yang luar biasa. Mungkin kalau dari segi Burita sendiri, keinginan secara spesifikasi untuk seorang anak perkembangan itu tuh seperti apa? Ya harus kita sadari ya bahwa anak ini adalah aset ya. Betul. Aset keluarga, aset pemerintah. Nah, oleh karena itu dia harus kita jaminkan untuk mendapatkan hak-haknya. Ya, kita sebagai orang tua waktu mau punya anak pasti kan harus direncanakan. Ada sebuah komitmen. Jadi bukan semuanya nanti diserahkan kepada ibu. Oleh karena itu, ini DP3AP2, dinas-dinas yang terkait perlu banyak memberikan sosialisasi bahwa anak ini, keberadaan anak atau kelahiran anak ini harus benar-benar direncanakan, bukan anak yang lahir tanpa direncanakan. Ini akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi. Kemudian hak anak untuk mendapatkan hak hidup ya, kebahagiaan, kemudian kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Karena dia nanti harus menjadi seseorang yang mandiri. Nah, ini harus benar-benar komitmen antara orang tua. Kita sudah mau punya anak, dukungan dari bapak, kemudian pengasuhan ibu. Pengasuhan ini harus oleh berdua. Kan keluarga ini aman, nyaman, kecukupan gizinya supaya tumbuh kembangnya juga nanti tidak terganggu gitu, sehingga tidak ada hal-hal di kemudian hari yang bisa menghambat anak-anak ini, sehingga kalau dia terhambat nanti kan akan menjadi beban keluarga, tidak mandiri, akan menjadi beban masyarakat, beban negara. Seperti itu, kalau seperti itu Mbak. Kalau poin besar harapan dari seorang Burita sebagai DPRD DIY yang istilahnya mewakili suara rakyat kepada DP3AP2 DIY ini, yang diinginkan secara khusus itu seperti apa toh Bu? Bidikannya, poinnya yang pengen benar butuh gregetnya gara-gara tak bidik kok bilang loh bidikannya kemantepan. Burita sampai kaget loh ya. Gregetnya itu maunya ibu itu seperti apa? Mau saya ya bahwa seorang anak itu bisa mendapatkan keleluasaan untuk dari mulai lahir mendapatkan hak-haknya ya, terutama kecukupan gizi. Nah, ini kan juga masih menjadi masalah. Beberapa wilayah kita dan wilayah kita masih termasuk kemiskinan ya. Jadi mulai dari kemiskinan ini juga
harus ditanggulangi. Oleh karena itu pada saat mau merencanakan punya anak, karena jika dia belum siap punya anak, maka ya jangan punya anak dulu, harus benar-benar direncanakan. Nah, harapan kami anak-anak ini nanti kan akan menjadi seseorang yang bisa mandiri, bisa berperan aktif dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kemudian menjadi bisa berkontribusi untuk pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah negara kita. Jangan menjadi beban negara. Harapan saya pada DP3 AP2, monggo dibuat program-program, dibahas dengan mitra, karena kami ini bermitra Komisi D, dibuat program-program yang bisa menyasar untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak ini dengan baik, termasuk seperti Pak RT ini harus menjadi sasarannya tadi. Jadi tidak hanya anak pada saat dilahirkan, tapi orang tua juga harus mendapatkan disasar dengan program-program yang berpihak kepada anak. Di RT saya sudah, Bu, bahkan kita punya anak itu sudah direncanakan ya kita ya. Ya sudah. Jadi merencanakan punya anak. Jenengan mesti mundut kerja sama Pak RT, Bu. Mengatakan pundi-pundi niku. Mending kita memberikan kesempatan untuk pemirsa bersiap-siap bertanya, nanti bisa WA kita ke pribadi, nanti kita akan sampaikan pertanyaan dari Anda dan kita akan balik saat lagi, tentunya masih nyawi di Kopi Jos. Ditata sendok cangkire, panas kebun nyablak tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kongso nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine kalam kang dinuding. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebun nyablak tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Matur nuwun, terima kasih pemirsa tasenya wiji sesarengan Kopi Jos keluarga istimewa di episode 9 yang dipersembahkan dari DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema kita peran dan keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan yang adil dan setara gender. Tadi sudah disinggung dari harapannya, dari keinginan seorang Ibu Erlin dan juga Ibu Rita yang nanti dipadu-padankan akan berbuah menjadi sebuah hal yang baik untuk anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, terkhusus juga keluarga-keluarga menjadi contoh keluarga yang baik. Mungkin Ibu akan menambahkan, Bu Erlin dan juga Bu Rita, monggo, karena ini sudah di segmentasi terakhir, tidak terasa
Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di segmen selanjutnya untuk menjelaskan yang lain ya Bu. Monggo silahkan. Jadi yang namanya mengasuh anak itu harus kita pahami adalah tanggung jawab dua-duanya, bapak maupun ibu. Terus seperti yang disampaikan Bu Rita tadi, untuk berkeluarga itu butuh perencanaan, harus direncanakan terlebih dahulu, jangan hanya merencanakan sekedar ekonominya, tetapi juga kesiapan-kesiapan lainnya, kesiapan mental, kesiapan sosial dan sebagainya. Kemudian juga sudah mulai ada komitmen-komitmen sebelum berumah tangga. Komitmen nanti kalau punya anak terus bagaimana? Siapa yang bekerja atau dua-duanya bekerja atau salah satu, itu komitmen yang harus disepakati dulu, diputuskan gitu. Kemudian ketika sudah diputuskan ya dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan keputusannya gitu. Kemudian bahwa di dalam pengasuhan itu bukan hanya peran ibu, bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga tanggung jawab ayah. Kalaupun kemudian di dalam keluarga diputuskan si ibu yang mengasuh anak atau si istri yang mengasuh anak-anaknya, si bapak yang mencari nafkah misalnya, tergantung keputusan ya, kesepakatannya silahkan nggak apa-apa. Tetapi ketika si bapak pulang dari bekerja misalnya, jangan lalu kemudian cuek, oh sudah itu tanggung jawabnya si istri atau ibu. Nah, kemudian tidak menyapa anak atau istrinya begitu. Tapi kadang-kadang juga si ibunya itu kadang-kadang juga memiliki andil kesalahan juga. Misalnya si suami atau bapak dari anak-anaknya itu pulang kerja gitu, si anak mau mendekat sudah dielek kayak gitu. Jangan bapak baru sampai, bapak baru lelah, baru pulang kerja. Nanti bapaknya biar mandi dulu dan sebagainya. Oke, itu juga baik karena harus membersihkan tubuh. Tapi ketika sudah waktunya luang, si anak mau mendekat masih lagi kemudian dipengeng ya, dipenggak gitu, nggak boleh. Bapak biar istirahat dulu, capek gitu. Nah, kapan anaknya mau besok lagi nggak mau mendekat ya Bu, pasti ya. Jadi memang harus dipahami bersama kebutuhan anak untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan didikan, untuk bisa berkomunikasi secara seimbang antara terhadap ibunya dan terhadap bapaknya. Karena itu akan melengkapi sisi-sisi psikologi si anak. Itu penting. Betul. Kalau Bu Rita mungkin mohon untuk bisa ditambahkan untuk closing statement kita. Ya, ini sudah banyak disampaikan Bu Erlina bahwa kita semua paham orang tua itu banyak yang sibuk ya, tetapi kita bersyukur sekarang ini sudah ada alat komunikasi yang bisa membantu kita, bukan 100% menggantikan kehadiran kita, tetapi setidaknya bisa menanyakan atau bisa menyapa anak bahkan dengan video call, dengan sedang apa, tadi di sekolah ngapain saja, seperti itu. Jadi kita gunakan alat komunikasi ini dengan cerdas. Anak-anak di bawah pengawasan kita. Kapan boleh menggunakan alat komunikasi ini? Bukan berarti tidak dilarang atau tidak boleh menggunakan handphone, karena bisa di tengah-tengah kita kesibukan kerja atau kita pulangnya terlambat bisa menggantikan kehadiran kita, tapi jangan dilakukan terus-menerus. Nah, itu ketidakhadiran kita tadi harus kita gantikan di waktu lain yang lebih maksimal, lebih lebih berkualitas. Seperti itu ya, quality time-nya harus dijaga dan diperhatikan dan seberapapun keterbatasan kita, yang harus kita ingat adalah memberikan hak-hak anak ini dengan baik. Karena pemerintah daerah juga memperhatikan itu, pemerintah pusat memperhatikan itu, terutama di pendidikan. Kita sudah wajib belajar di Jogja ini 9 tahun ya Bu ya, jangan sampai anak tidak mendapatkan hak-haknya untuk sekolah. Setuju ya. Terus kalau ada masalah, sudah terlanjur punya masalah yang nggak ada, jangan diam-diam ya Bu. Jangan diam saja, karena memang harus mendapatkan bantuan dari orang lain, bantuan dari profesional bila dibutuhkan tadi ya, dan semuanya tersedia. Bisa di DP3AP2 pasti nanti kami punya yang namanya solusi-solusi itu ada. Ya betul, ini karena Bu Rita juga mendukung, sangat mendukung program-program kami, adanya pusat pembelajaran keluarga atau puspaga di semua kabupaten kota ada. Pak RT juga harus aktif ya Bu, memberikan informasi. Kemudian ketika kami melakukan sosialisasi edukasi ke kalurahan-kalurahan, termasuk ke RT-RT, termasuk diantaranya itu sebarkanlah informasi-informasi itu kepada warga Pak. Jangan cuma berhenti di Pak RT tok gitu, tapi sebarkanlah kebutuhan untuk pemenuhan hak-hak anak itu kepada warganya. Kadang kan mereka warga saya juga mengadunya kan ke RT. Kadang
kaya ono sing ngomong apa aku anu ya anakku wis lali ra aku ngopo to. Lah aku ulang tahun saiki ra tau ngucapke. Dulu kan mungkin ada ucapan ulang tahun ya Pak. Mungkin karena kesibukan anake lali. Dia merasa menyakitkan ya Pak RT. Iya, itu mau ngomong ning anake kan rawan curhat ini ngene RT. Oh iya deh. Masa ulang tahun anaknya aja sampai lupa gitu. Lah pitu, Bu. Pitu to Pak RT. Tambah putrane Mbak Lara. Mungkin nama anaknya aja udah lupa. Menyebut kleru. Iya. Tapi tunggangi apik. Ada anake urut jenenge ngarep kabeh tunggangi kabeh saking kleru. Loh, mungkin kan kadang seperti itu, kadang sok lali tuh orang memperhatikan anak, padahal di sini kan harus kebersamaan antara ibu dan bapak. Betul. Makanya ini yang mau tak terapkan. Jadi tapi sing jelas semua pembelajaran itu baik juga untuk ibu dan untuk ayah. Iya. Yang berperan. Dua-duanya. Betul. Dan jangan lupa orang tua itu harus selalu belajar. Jadi kalau memang belum menguasai sesuatu, misalnya si bapak nggak ngerti caranya mengasuh anak, mengajak ngobrol anak dan sebagainya, ya belajar dong. Kan di macam-macam kan ada, di YouTube ada ya. Baca buku, baca bertanya dari bisa. Ada. Kemudian datang ke Puspaga juga ada, bisa. Ya, tanya langsung pada konselor bisa. Kadang karo anak, kadang ngudang karo anake lali ya toh. Anake sapa iki? Anake sapa iki? Ya wis tapi kan jangan wong Jawa. Ya lali ya kok anake dhewe kok anake sapa iki? Apa yang karepe anakmu ini anakmu. Apa ngene Pak, iki anakku iki. Ya toh kadang kan ngono. Iya betul. Ngudang kowe luput tok. Anak siapa tuh ini? Anake sapa iki ya? Ireng. Bu Rita, Bu Ani, terima kasih betul. Sama-sama Mbak. Luar biasa, semoga ini bisa menjadi tambahan informasi untuk masyarakat, terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mugi-mugi semua ibu-ibu dan semua bapak-bapak bisa menjadi satu, gotong royong, boten juga hanya ngebroke iki lan iki. Karena dengan apa adanya semua berkomunikasi, prinsip satu adalah yang paling penting adalah komunikasi. Kalau sudah kita punya prinsip itu komunikasi, pasti semuanya nanti jalur-jalurnya akan secara sinkron menyatu ya Bu ya. Yuk Mas Atma, kita closing dulu yuk Mas Atma yuk. Baik, matur manual sekali lagi kita Bu Erni. Semoga bermanfaat juga. Pak RT, bariki muga insaf ya Pak RT. Mau tak sampaikan keluarga saya. Oke, terima kasih sekali pemirsa. Jangan lupa simak selalu acara Kopi Jos dengan tema yang tentunya akan beragam. Kita membahas seputar hal yang terjadi di sekitar keluarga kita. Namun untuk kali ini kita harus undur diri dulu nggih Bu nggih, matur nuwun. Saya Atma Mahatma. Saya Yanti Lemu. Saya Dewi Olala. Saya Aldi Wakebu. Kami undur diri tentunya. Terima kasih Matur Sembahan dan juga narasumber kita seluruh tim yang bertugas di Kopi Jos. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Matur Sembahan nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Kopi Jos. Kita boleh berdiri dulu. Liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Yo, goyang jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Semua
ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyambleng tenang kopi jose kopi jos Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dulu sayang. Ini aku Bentar. kasih tahu kamu. Iya, bentar. Loh. Ini loh. Kamu mau nikah gak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia. Ku
Jadi gini, nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas. Kenapa? Atau kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji. Oke.